Hai semua, kembali lagi bersama kami tim KKN PPM UGM Batu Bumi Aji 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai limbah bahan beracun dan berbahaya. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau biasa disingkat dengan B3, menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1999 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan, merusakkan, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, atau makhluk hidup lainnya. Identifikasi limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 1999. Limbah B3 dapat diidentifikasikan menurut yang pertama, sumbernya, yang kedua, uji karakteristiknya, dan yang terakhir, uji toksikologinya. Jenis limbah B3 menurut sumbernya. Yang pertama, dari sumber tidak spesifik, merupakan limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarut kerak, pengemasan, dan lain-lain. Yang kedua, dari sumber spesifik, merupakan limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah. Yang ketiga, limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan seperti limbah B3 lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa. Karakteristik limbah B3. Yang pertama yaitu mudah meledak atau eksplosif. Digambarkan dengan simbol berikut. Bahan yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak atau melalui reaksi kimia atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya. Jika nilai temperatur pemanasan sampel bahan lebih besar dari standar, maka bahan tersebut dikategorikan sebagai mudah meledak. Yang kedua, mudah terbakar atau flammable, digambarkan dengan simbol berikut. Bahan yang berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume atau pada titik nyala kurang dari 60 derajat Celcius akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api, atau sumber nyala api yang lainnya pada tekanan udara 1 atmosfer. Padatan selain cairan pada suhu dan tekanan standar, yaitu 25 derajat Celcius pada 1 atmosfer, dapat mudah menyebabkan kebakaran karena gesekan, absorpsi uap air, atau perubahan kimia secara spontan, dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran secara terus-menerus dalam 10 detik. Yang ketiga yaitu beracun atau toksik, digambarkan dengan simbol berikut. Mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan, dapat menyebabkan kematian dan sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan, kulit, ataupun mulut. Yang keempat, bersifat korosif, digambarkan dengan simbol berikut. Menyebabkan proses perkaratan pada lempeng baja. Cairan korosif mempunyai pH kurang dari sama dengan 2 atau lebih sama dengan 12,5. Sebagian besar asam di laboratorium bersifat korosif dan juga basa, yaitu terdiri dari asam sulfat, asam nitrat, asam perklorat, asam klorida, dan basanya berupa natrium hidroksida dan amonium hidroksida. Limbah ini menyebabkan iritasi pada kulit seperti kulit yang terbakar. Yang kelima yaitu limbah berbahaya reaktif, digambarkan dengan simbol berikut. Akan bereaksi hebat dengan air.
Limbah ini pada keadaan normal tidak stabil dan menyebabkan perubahan tanpa peledakan. Apabila bercampur dengan air, berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap, atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Merupakan limbah sianida, sulfida, atau amoniak yang pada kondisi pH antara 2 dan 12,5 akan menghasilkan gas, uap, atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Limbah ini mudah meledak dan bereaksi pada suhu dan tekanan standar. Limbah ini menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu yang tinggi. Yang keenam yaitu limbah yang menyebabkan infeksi, digambarkan dengan simbol berikut, yaitu bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi, limbah dari laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Limbah ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah. Uji toksikologi. Pengujian toksikologi itu untuk menentukan sifat akut atau kronik. Penentuan sifat akut limbah dilakukan dengan uji hayati untuk mengukur hubungan dosis respon antara limbah dengan kematian hewan uji untuk menetapkan nilai LD50. LD50 atau lethal dose 50 adalah dosis limbah yang menghasilkan 50% respon kematian pada populasi hewan uji. Apabila LD50 secara oral lebih besar dari 50 mg per kilogram berat badan, maka terhadap limbah yang mengandung salah satu zat pencemar pada lampiran ketiga peraturan pemerintah ini dilakukan evaluasi sifat kronis. Sifat kronis limbah yaitu terdiri dari 3 macam, yaitu karsinogenik, yaitu bahan penyebab sel kanker, yakni sel luar yang dapat merusak jaringan tubuh. Yang kedua yaitu teratogenik, yaitu bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio. Dan yang terakhir, mutagenik, yaitu bahan yang menyebabkan perubahan kromosom yang dapat merubah genetika. Sekian penjelasan dari saya mengenai limbah bahan beracun dan berbahaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.